Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dalam pembuatan video presentasi ini kami mendapatkan beberapa kendala jaringan pada saat melakukan tag video presentasi. Mohon dimaklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IF 23A, kelompok Angels. Namun kelompok Angels sendiri kami buat sendiri karena di kelas kami tidak ada pembagian kelompok. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dasar yang diampu oleh Ibu Aila dengan contoh kasus pada kasus toko buku. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Tia Febrianti dengan NIM 20102-125. Lalu Saya Anggraena dengan NIM 230102073. Saya Intan Nur Fajria dengan NIM 2301022062. Saya Aulia Marwa dengan NIM 230102027. dan ini adalah dokumentasi kami. Pada saat pengerjaan program, kami menggunakan media Discord untuk kerja kelompok karena kami jarak jauh. Langsung saja ke bahasan yang akan dijelaskan oleh Aulia. Apa itu program modular? Pemrograman modular adalah metode perancangan program yang di dalamnya terdapat program utama dan sub-sub program yang telah dipecah dan dibagi menjadi program yang lebih kecil. Subprogram ini memiliki tugas tersendiri spesifik yang dapat dipanggil dan digunakan oleh program utama untuk menyelesaikan suatu logika program. Secara umum, ada dua cara yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dalam modul-modul, yaitu dengan menggunakan fungsi dan prosedur. Selanjutnya oleh Melanie Anggrena. Di sini ada definisi fungsi prosedur. Fungsi prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Fungsi atau prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur. Adapun ciri-ciri fungsi prosedur hanya memiliki satu tujuan atau logika internet, lalu tidak tergantung pada fungsi lain atau independen. Lalu selain itu, variabel yang digunakan dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain. Lalu ciri fungsi prosedur yang lain yaitu berukuran kecil atau small size. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Intan. Pada program modular yang kami buat mengenai program toko buku, program ini menggunakan tipe data integer, string, dan char. Terdapat juga beberapa menu pilihan pada program ini yang menggunakan perulangan do while dan menggunakan seleksi kondisi berupa switchcase. Terdapat juga pilihan untuk mencari buku dengan melakukan proses searching atau sequential search dan pengurutan buku menggunakan proses sorting atau bubble sort, serta terdapat beberapa array, serta ada array yang ditandai dengan nilai max buku. Dan langsung saja kita masuk ke program modular kasus toko buku. Oke. Di sini ada array daftar buku dengan nilai array max buku. Max buku di sini sudah diinisialisasi di file header. Di sini juga ada string penulis, tahun terbit, harga, dan variabel jumlah buku sama dengan 0, pilihan 0, dan char ulangi. Dan untuk tampilan awal yang akan muncul nanti adalah selamat datang di toko buku. Dan ini tampilkan buku, tambah buku, cari buku, urutkan buku, dan keluar. Namun nanti untuk bisa masuk lagi ke sini tanpa harus keluar dengan menggunakan looping dengan do while. Kita menggunakan metode seleksi kondisi switch case. Pada case 1 yaitu tampilkan daftar buku, di sini tidak ada kode program apa-apa, hanya memanggil fungsi tampilkan buku. Lalu di case 2 kita menggunakan looping do while juga agar karena di case 2 itu tambah buku agar ketika ingin menambahkan buku lagi tidak perlu lagi keluar, tinggal langsung saja di looping. Dengan menginisialisasi variabel string judul baru, penulis baru, tahun terbit baru, dan harga baru. Lalu ada cout tentang yang menyuruh untuk memasukkan judul buku.
dengan scene ignore dan getLine agar bisa lebih dari satu kata. Ada masukkan tulis buku, tahun terbit buku, dan harga buku. Lalu dipanggil fungsi tambah bukunya. Dan di sini adanya yang fungsi do while tadi. Looping do while maksudnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, pada case ketiga sama masih menggunakan looping dengan metode do while. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang ingin mereka cari. Kemudian program memanggil fungsi cari buku dengan parameter daftar buku, cari buku judul, dan jumlah buku. Kemudian jika buku tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan -1. Jika buku ditemukan, maka program akan mencetak penulis, tata tahun terbit, dan harga. Dan jika tidak ditemukan, maka program akan mencetak tidak ditemukan dalam daftar buku. Kemudian jika ingin mencari buku lagi, ketik Y, kalau tidak maka program akan berhenti. Lanjut ke case 4, sama masih menggunakan metode do while. Terus program akan menampilkan metode pengurutan, ada berdasarkan judul, harga, penulis, dan tahun terbit. Kemudian kita diminta untuk memasukkan satu metode. Kemudian memanggil fungsi urutan buku, setelah memanggil fungsi urutan buku, memanggil fungsi tampilan buku. Kemudian sama bertanya apakah Anda ingin mengurutkan berdasarkan metode yang lain. Jika iya, Y, jika tidak maka program akan berhenti. Pada case kelima adalah penutup jika kita pengguna memilih untuk keluar dari program. Pada default ini ada default. Jika tidak valid maka program akan mencetak pilihan tidak valid, silakan pilih kembali. Kemudian sama ditanyakan lagi jika apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Jika iya maka iya, jika tidak maka program akan berhenti. Selanjutnya yaitu di file bookstore.header.h yang akan dijelaskan oleh Melanie. Baik, di sini ada pendefinisian konstanta, integer, maksimal buku sama dengan 100. Di sini mendefinisikan konstanta maks buku yang menyatakan jumlah maksimum buku dapat disimpan dalam program. Lalu selanjutnya ada fungsi prosedur tampilkan buku. Fungsi ini bertugas menampilkan daftar buku yang tersedia. Jika tidak ada buku yang tersedia, akan mencetak pesan bahwa belum ada buku yang tersedia. Jika ada buku yang tersedia, maka akan mencetak detail setiap buku seperti judul, penulis, tahun terbit, dan harga. Lalu selanjutnya ada fungsi prosedur tambah buku. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan buku baru ke dalam daftar buku. Setiap parameter mewakili atribut-atribut dari buku yang ditambahkan seperti judul, penulis, tahun terbit, harga. Kemudian buku tersebut ditambah ke dalam array buku dan jumlah buku di increment. Lalu selanjutnya ada fungsi cari buku. Fungsi ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan judulnya. Implementasinya menggunakan algoritma linear search atau pencarian linear dengan menelusuri setiap judul buku dalam daftar buku. Jika judul buku yang dicari ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks buku tersebut dalam array buku. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai -1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Oke, pada kode selanjutnya merupakan implementasi dari fungsi urutkan buku yang menggunakan algoritma pengurutan bubble sort untuk mengurutkan array berdasarkan beberapa kriteria. Pada case pertama, berdasarkan judul buku. Pada case kedua, berdasarkan harga. Pada case ketiga, berdasarkan penulis. Pada case keempat, berdasarkan tahun terbit. Pada fungsi swap sendiri, bertujuan untuk menukar nilai antara dua variabel atau elemen dan juga berfungsi sebagai wadah sementara. Di dalam fungsi juga terdapat seleksi kondisi menggunakan switch case dan if yang digunakan untuk memilih metode pengurutan. Apabila pengguna menginputkan di luar pilihan 1, 2, 3, 4, maka akan mencetak sebuah tulisan metode pengurutan tidak valid. Setelah melakukan pengurutan fungsi, tampilan buku dipanggil untuk menampilkan hasil pengurutan berdasarkan kriteria yang dipilih. Oke, sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman mengenai sintaknya. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai output. Tampilan awalnya akan seperti ini.
Di sini akan ada menu selamat datang di toko menu. Ada menunya buku, 2 tambah buku, cari buku, urutkan buku, dan keluar. Dan ada pilihan masukkan pilihan Anda. Misalkan saya akan memasukkan pilihan nomor 1. Maka yang keluar adalah daftar buku yang tersedia adalah belum ada buku yang tersedia. Kenapa bisa seperti ini? Karena belum ada buku yang di nomor 2. Jika di sini ingin tersedia, maka harus nambah dulu buku di nomor 2. Dan di sini kita bisa looping langsung apakah ini atau tidak. Jika iya, misal, maka akan langsung kembali lagi. Silakan kepada Aulia yang akan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang tambah buku. Misalnya kita akan tambah buku, maka kita memasukkan angka yang kedua. Nah, masukkan judul buku yang kita inginkan. Misalnya, judul bukunya Malin Kundang. Penulis bukunya Aulia. Tahun terbit 2023. Harganya 20.000. Jika kita ingin menambah buku lagi, maka Y. Jika tidak, maka program akan berhenti. Oke, sudah di menu kedua. Lalu, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Ya, karena kita akan mencoba cari buku. Cari buku akan dijelaskan oleh Melanie. Baik, pada menu cari buku, kita bisa mengetikkan angka 3. Nah, pada posisi ini kita bisa mencari judul buku apa yang akan dicari sesuai buku yang sudah ditambahkan pada menu tambah buku. Misalnya Malin Kundang. Nah, maka akan keluar daftar buku yang sudah dituliskan oleh Aulia tadi. Buku Malin Kundang ditemukan pada indeks ke-0 penulis Aulia tahun terbit 2023, harga 20.000. Jika Anda ingin mencari buku lagi, ketik Y. Jika tidak, ketik N. Oke, selanjutnya oleh Intan. Namun untuk 4 ini kan urutan buku, cuman tadi masih baru 1 buku yang ditambahkan. Kita harus minimal punya 2 agar bisa mengurutkan. Misalkan saya ingin menambahkan buku judulnya AAA, lalu penulisnya bla bla bla, tahun terbitnya 777, harganya random saja. Udah, nah baru kita akan masuk ke penjelasan urutan buku Intan. Oke, mohon maaf tadi salah mencet, jadi harus menambahkan 1 buku lagi. Misal judul bukunya random saja, terbitnya. Nah, silakan kepada ini. Jika kita ingin mengurutkan buku, maka kita akan mengetikkan angka 4. Di sini kita terdapat metode pengurutan berdasarkan judul, harga, penulis, dan tahun terbit. Misalkan kita akan mengurutkan berdasarkan judul. Lalu judul sudah terurut seperti kayak A, terus kemudian ada Malin Kundang, dan judul ketiga ada Naik. Jika ingin mengurutkan lagi dengan berbeda metode, maka akan mengetikkan Y. Jika tidak, maka N. Misalkan kita akan mengurutkan berdasarkan harga, maka kita akan menginputkan angka 2. Nah, di sini kita berdasarkan harga dari yang terkecil yaitu 111, kemudian 9365, kemudian 20.000. Kemudian pada metode yang lain juga sama seperti metode-metode sebelumnya, namun yang membedakan berdasarkan penulis dan tahun terbit. Oke, sudah selesai. Kita akan kembali ke menu utama, dan di sini ada menu keluar.
kita akan keluar dan terima kasih telah mengunjungi toko buku kami. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika Y berarti iya, jika N berarti tidak. N. Hai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Say goodbye, guys. Dah.